Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menarik kali ini jika terjadi skema politik ya di Pilpres 2024 di mana terbentuk 4 poros koalisi ya, atau 4 pasangan calon, di antaranya jika disimulasikan dan kita membaca situasi akhir-akhir ini ya, mulai adanya gerakan pembentukan koalisi atau poros, di antaranya jika Anies berpasangan dengan AHY, lalu Prabowo berpasangan dengan Caimin, dan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ridwan Kamil, lalu Ibu Puan Maharani berpasangan dengan Erick Thohir, maka kontestasi pemilu atau Pilpres 2024 akan begitu menarik ya. Bagaimana tidak? Karena dari keempat calon ini tentu punya background ya, punya resources yang kuat untuk ketika dikembangkan atau dimaksimalkan akan berpotensi menang. Kita lihat saja posisi Ibu Puan Maharani dan Erick Thohir misalnya. Nah, Puan Maharani mengambil segmen pemilih perempuan ya. Belum lagi instrumen ataupun mesin partai politik PDIP yang memainkan yang ikut menarik gerbong pemilih atau konstituen. Begitu juga ditopang oleh wakilnya nanti jika Ibu Puan berpasangan dengan Pak Erick Thohir, maka proses elektoral akan ikut ditopang atau disupporting atau didukung ya oleh Erick Thohir. Nah, Pak Erick ini punya modal sosial dan punya modal kapital tentunya. Belum lagi pikiran-pikirannya yang moderat ya, pikiran tentang nasionalisme, kebangsaan, ekonomi, dan ragam pengetahuan serta pengalaman ya. Kontribusi Pak Erick Thohir itu begitu besar terhadap pembangunan Indonesia, terutama di saat beliau menjadi Menteri BUMN. Nah, ini cukup ideal. Sementara di sisi yang lain, ketika Pak Prabowo Subianto berpasangan dengan Caimin, maka gerbong Pak Prabowo ini kekuatan partainya cukup kuat. Belum lagi pendukung-pendukung militan beliau yang kemarin bertarung, yang kemarin ikut mendukung beliau di 2019 sangat banyak dan meluas di tiap provinsi. Nah, potensial Pak Prabowo untuk menang juga cukup terbuka. Partai Gerindra pasti all out mendukung beliau. Bagaimana dengan wakilnya, Pak Muhaimin Iskandar? Tentu Pak Muhaimin ini adalah seorang aktivis dan seorang politisi ya. Dulu beliau pernah menjadi Ketua Umum PMII ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Track recordnya sangat terukur. Kemudian beliau adalah seorang tokoh juga di Nahdlatul Ulama, ormas besar di Indonesia ini. Sehingga pemilih Pak Muhaimin atau Caimin yang cukup besar di Jawa Timur akan menyumbang suara yang luar biasa terhadap paket Prabowo Caimin ini. Belum lagi PKB ya, partai yang dipimpin langsung oleh Pak Muhaimin Iskandar, pasti berjuang, bekerja maksimal dan total untuk pemenangan di pemilu nanti. Bagaimana dengan Anies dan AHY? Anies yang adalah seorang mantan aktivis juga, beliau adalah mantan gubernur DKI Jakarta, sudah pasti punya dukungan yang kuat ya, punya strong voters, yang ini juga akan menjadi kekuatan potensial dan modal yang cukup luar biasa bagi Anies untuk didukung.
Belum lagi wacana dan isu-isu yang berkembang di mana Anas ditempatkan sebagai seorang figur yang lebih dekat pada kelompok agama tertentu. Walaupun sentimen positif dan negatifnya diaduk-aduk, tapi secara real kekuatan Anies tidak bisa diabaikan karena cukup kuat Anies ini, nama baiknya atau reputasinya atau simpatinya muncul di kalangan tokoh-tokoh Islam misalkan. Jadi modal ini yang harus diperhitungkan. Pengalaman memimpin, kemudian pikiran-pikirannya yang cemerlang, dan kesantunan berpolitiknya juga menjadi semacam magnet tersendiri bagi pemilih di Republik ini. Wakilnya AHY, ya. AHY tidak kekuatannya tidak bisa diabaikan karena dia adalah ketua umum Partai Demokrat. Pak AHY juga adalah seorang mantan tentara, ya. Dia punya pengalaman di lapangan, pernah calon sebagai gubernur DKI Jakarta, anaknya Presiden SBY, mantan presiden 2 periode di Indonesia. Belum lagi safari politik dan narasi-narasi besar yang telah coba dimainkan oleh AHY. AHY juga ditempatkan atau dinobatkan sebagai seorang politisi milenial. Nah, ini juga segmen pemilih milenial juga cukup banyak akan tertarik atau ikut dalam kontestasi untuk memilih AHY atau Anies dan AHY. Yang terakhir adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, ya. Dua-duanya adalah mantan atau masih aktif sebagai gubernur, seorang gubernur Jawa Tengah dan yang satunya lagi adalah gubernur Jawa Barat. Ini tidak bisa diabaikan karena seluruh dari total pemilih di Indonesia yang terbesar adalah pemilih yang berada di wilayah Jawa. Ketika dimaksimalkan dan mereka mendapat kendaraan politik, maka dipastikan dua figur ini juga akan melenggang mulus atau akan sangat kuat dukungannya dari bawah. Belum lagi kolaborasi kekuatan partai koalisi ditambah dengan kecenderungan rakyat yang melihat kelebihan Ganjar, ya, saat memimpin Jawa Tengah, kemudian kelebihannya Ridwan Kamil saat memimpin Jawa Barat. Nah, ini akan bisa dikapitalisasi untuk menjadi sebuah modal yang luar biasa untuk menarik atau menyedot dukungan publik, ya. Dan harapan saya adalah ketika 4 pasangan ini didorong atau dipatenkan, maka para bakal calon presiden dan wakil presiden kita harapkan bisa melahirkan edukasi politik, literasi politik yang mendidik rakyat Indonesia. Jangan mendorong masyarakat pada kampanye-kampanye provokatif, kampanye propagandis, atau mempropaganda masyarakat yang mengagitasi masyarakat untuk bertikai, terpecah belah dalam konflik-konflik kepentingan yang sempit. Pada akhirnya masyarakat menjadi terpolarisasi dan renggang hubungannya dan berpotensi pada disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa. Kita hindari hal itu, ya. Oke, mungkin itu dulu beberapa percakapan dari saya, beberapa potretan atau pandangan saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.